Ada satu senjata yang aktif yang luar biasa, yakni pedang roh. Itu adalah firman Tuhan, dan itu dipakai untuk menyerang lawan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang penting sekali, yakni membangun keluarga kristosentris. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Penulis Mazmur 127 ini adalah seorang raja yang sangat bijaksana, yakni Salomo. Kita ingat akan permintaannya ketika ia menjadi raja. Ia meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan menambahkan kekayaan dan hormat dan kemasyhuran yang luar biasa kepadanya. Artinya Tuhan berkenan kepada orang yang meminta hikmat kepadanya. Salomo semasa hidupnya selain memerintah sebagai raja, juga menulis kitab-kitab puisi, yakni kitab Kidung Agung ditulis ketika Salomo masih muda dan dalam masa-masa kasmaran. Di dalam percintaannya, di dalam kisah kasihnya dengan mempelainya, dengan gadis yang dia kasihi, dia melukiskan dengan sangat-sangat mesra bagaimana dia memperlakukan kekasihnya. Dan ini adalah kidung yang sangat agung sampai Tuhan Yesus dianalogikan di dalam kitab ini sebagai mempelai pria yang mengasihi jemaatnya sebagai mempelai wanita, yakni gerejanya. Kemudian dia juga menulis kitab Amsal, ditulis ketika Salomo sudah memerintah sebagai raja, dan dia sedang berada di dalam masa yang sangat gemilang, karena kita ingat ketika dia menjadi raja, dia menghadapi begitu banyak masalah yang pelik. Salah satunya adalah ketika dua orang ibu memperebutkan seorang bayi. Nah, dia dengan hikmatnya yang luar biasa, dia dapat memecahkan masalah tersebut, menemukan ibu yang asli di antara satu bayi yang sedang diperebutkan itu. Padahal waktu itu belum ada laboratorium, belum ada uji coba ataupun tes DNA. Nah, ini hikmat yang luar biasa. Nah, lalu pada masa-masa dia uzur ataupun ketika sudah menjadi tua, dia menuliskan kitab Pengkhotbah yang dimulai dengan kata sia-sia. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Tetapi ini bukan kitab yang penuh dengan keputusasaan, tidak. Kita harus melihat kata kuncinya, yakni di akhir dari kitab Pengkhotbah dikatakan, akhir dari segala sesuatu yang ditulis ialah takutlah akan Tuhan. Jadi hidup seseorang akan berarti jikalau dia memegang kunci yang sangat luar biasa, yakni takut akan Tuhan. Nah, luar biasa sekali saudara. Jadi seorang yang penuh hikmat bijaksana menuliskan kitab Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang dituliskan oleh Salomo tadi di dalam Mazmur 127 ayat 1 itu akhirnya memberikan kita gambaran, ya, bahwa setiap diri kita mempunyai satu pusat, ya, karena dikatakan Salomo yang bijaksana seperti itu diberikan inspirasi oleh Allah untuk menuliskan rahasia keluarga yang berkenan kepada Allah bagi umat manusia secara universal.
Nah, di dalam ayat yang sudah tadi kita baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Jadi bukan sekedar membangun bangunan rumah, tetapi adalah rumah tangga, adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Jadi melalui ayat ini kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki 3 makna membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Yang pertama kita lihat keluarga yang berpusatkan kepada Allah ataupun theocentric family, yakni keluarga yang percaya bahwa lembaga keluarga adalah inisiasi ataupun inisiatif dan dibangun oleh Allah, jadi bukan dibangun berdasarkan inisiatif manusia. Kita tahu dari kitab suci, dari Alkitab memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan secara langsung di muka bumi ini hanya membangun 2 institusi secara langsung, yakni yang pertama keluarga dan yang kedua adalah gereja. Dan di situ kita nanti akan melihat kaitannya yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Jadi membina hubungan di dalam keluarga itu adalah berdasarkan di dalam terang firman Tuhan. Sebelum membentuk keluarga baru pun, ataupun sebelum sepasang pemuda-pemudi membangun sebuah keluarga, dia harus berjalan di dalam terang, membina hubungan di dalam terang, memegang prinsip kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi pasangan adalah mencari kekasih ataupun mencari pasangan suami istri yang sama-sama hidup di dalam terang. Artinya apa? Seiman, yang lainnya bisa menyesuaikan, misalnya pendidikan, misalnya suku bangsa, dan yang lain-lain. Itu semuanya adalah nomor 2. Yang nomor pertama yang tidak boleh ditawar-tawar itu adalah harus satu iman, sama-sama hidup di dalam terang firman Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sama. Nah, seandainya kalau ada pemuda ataupun pemudi yang melanggar prinsip ini lalu menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, wah, pernikahan memang terjadi, tetapi bukan di dalam kehendak Allah, melainkan seizin oleh Allah. Jadi kalau prinsip seizin oleh Allah, artinya segala sesuatu yang nantinya terjadi dalam rumah tangga, mungkin itu perceraian, mungkin itu pertengkaran, mungkin itu sesuatu yang sangat menyusahkan, itu nanti yang tanggung jawab adalah pasangan itu sendiri. Tetapi kalau membina hubungan, membina keluarga berdasarkan terang firman Tuhan, Tuhan akan intervensi, Tuhan akan providensia, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memelihara keluarga itu, sehingga apa yang menjadi kesulitan dari keluarga itu juga Tuhan yang akan mencarikan solusi di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi betapa pentingnya kita membedakan prinsip atas kehendak Allah dan atas seizin Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, satu lagi yang sangat penting adalah ketika keluarga baru hendak membentuk keluarga, dia mesti memegang ikrar pernikahan mereka sebaik-baiknya, seperti yang dia ucapkan pertama kali ketika dia diberkati di gereja oleh hamba Tuhan, yakni setia kepada pasangan sampai maut memisahkan. Hari ini, zaman ini, dan di era ini, saudara, ada begitu banyak orang yang sudah tidak mau lagi berpegang kepada prinsip pernikahan yang ada bunyinya setia sampai maut memisahkan. Kebanyakan orang menggantinya dengan aku menikah dengan engkau sampai aku bosan, ya. Nah, ini bukan mengada-ngada, saudara, tetapi ini sudah dijanjikan dan sudah diucapkan ikrar seperti ini di Las Vegas dan di bagian dunia yang lain. Artinya apa? Aku bersedia menjadi pasanganmu sampai aku bosan. Artinya apa? Kalau aku bosan, aku nanti boleh mencari pasangan yang lain, kan begitu ya. Nah, jadi banyak orang ingin keluar dari konteks Alkitab, karena Alkitab memberikan batasan satu orang menikah dengan satu orang, berlaku monogami, bukan berlaku poligami. Jadi satu pasang seumur hidup. Ketika pasangannya meninggal, lalu yang masih hidup mau mencari pasangan lagi yang baru diizinkan, baru boleh ya diberkati kembali begitu. Nah, jadi banyak sekali sekarang orang yang ingin melanggar prinsip pernikahan seperti ini, diceraikan hidup dan kemudian menikah lagi. Saya masih memegang konteks yang lama ya. Menurut Alkitab bahwa pasangan itu adalah seumur hidup dan hanya boleh diceraikan oleh maut. Begitu ya. Jadi tidak mengizinkan perceraian.
Tetapi sekarang ada begitu banyak orang ya, banyak pro dan kontra, dan saya tidak mau bahas itu, tetapi saya hanya mau membahas tentang prinsip firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang berpusatkan kepada Allah ataupun theocentric family. Yang paling sehat ini adalah menurut hukum piramida terbalik. Kita melihat ya, jalinan hubungan itu dibentuk seperti ini ya, seperti di dalam bagan ataupun di dalam gambar piramida terbalik, yakni area yang paling besar itu berlaku sebagai jalinan satu roh ketika PDKT ataupun pendekatan. Ketika masa-masa pacaran, maka jalinan roh ini diperbolehkan ketika sama-sama mendoakan, sama-sama mendiskusikan tentang masa depan, mau berlokasi di mana, mau bekerja sebagai apa, mau anak berapa, boleh didiskusikan itu di dalam masa pacaran begitu ya. Jadi jalinannya boleh satu roh ya. Nah, tetapi kalau pasangan ini, pasangan yang dalam tanda kutip ya mau jadian gitu, nah mau melanjutkan ke level yang lebih serius, ke tahap tunangan, ini sudah melibatkan dua keluarga. Karena apa? Dua keluarga sudah diikat oleh janji tunangan ya, dan masing-masing sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Nah, di dalam tahap ini kita melihat jalinan sudah semakin sempit. Selain boleh terjalin satu roh saling mendoakan tetap ya, tetap terus-menerus saling mendoakan, tetapi ada juga jalinan jiwa, jalinan hati. Jadi kalau tidak ketemu dengan kekasih hatinya satu hari, wah kangennya bukan main. Nah, itu artinya sudah apa? Sudah terjadi hubungan satu jiwa, satu hati, begitu ya. Nah, kalau hubungan ini diteruskan sampai ke level ataupun diteruskan sampai ke jenjang pernikahan, maka kita melihat kerucutnya semakin menyempit, yakni terjadi hubungan yang sangat eksklusif yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sudah disahkan di dalam pernikahan kudus, yakni jalinan satu tubuh. Nah, kalau prinsip hukum piramida terbalik ini diterapkan di dalam keluarga yang berpusatkan kepada Allah, theocentric family, itu indah sekali saudara. Sekarang kita melihat di mana-mana ada begitu banyak orang yang membuat piramida ini bukan terbalik, tetapi piramidanya ini kerucutnya di atas. Jadi di dalam masa PDKT, di dalam masa pacaran pun mereka sudah seks bebas. Wah, itu kacau sekali saudara ya. Ada begitu banyak kehancuran muda-mudi. Karena apa? Karena belum diikat oleh tunangan, belum diikat di dalam janji pernikahan, mereka sudah mengadakan hubungan badan. Nah, itu adalah prinsip yang salah. Alkitab tidak mengizinkan yang demikian. Alkitab mengajarkan yang prinsip hukum piramida terbalik ya. PDKT jalinan satu roh, tunangan jalinan satu jiwa, satu hati. Di dalam pernikahan kudus baru boleh menjalin satu tubuh. Nah saudara, jikalau setiap keluarga memperhatikan hukum tersebut, maka indahlah pembangunan keluarga Kristus, pembangunan keluarga Allah, keluarga yang berpusatkan kepada Kristus, theocentric family. Yang kedua saudara, kita belajar tentang keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga ataupun Christocentric family. Nah, di dalam kehidupan berkeluarga, suami menjadi kepala keluarga. Latar belakangnya adalah dari Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Penunjukan pria sebagai pemimpin berkaitan erat dengan konsep Kristus sebagai kepala jemaat. Nah, jadi saya tadi katakan bahwa di dunia ini Tuhan secara langsung mendirikan dua institusi, yakni institusi keluarga dan institusi gereja. Nah, jadi disinilah kita melihat hubungannya. Penunjukan pria sebagai pemimpin keluarga berkaitan erat dengan konsep Kristus sebagai kepala jemaat. Karena apa? Karena saat Kristus adalah manusia, dia mengambil identitas, dia mengambil rupa sebagai seorang pria, sebagai seorang manusia pria. Dan ini konsisten bila suami diidentikan dengan Kristus. Banyak orang yang tidak paham konsep ini sehingga mereka berpikir bahwa manusia itu yang bergender laki-laki lebih berharga daripada yang bergender perempuan. Jangan dikacaukan dengan ordo penciptaan saudara. Di dalam penciptaan memang Allah pertama kali menciptakan pria, baru yang kedua menciptakan
perempuan ya, tetapi bukan berarti bahwa perempuan itu harganya, derajatnya, martabatnya tidak setara dengan pria. Laki-laki dan perempuan saya sudah pernah membawakan di dalam video yang lain bahwa wanita dan laki-laki itu sejatinya adalah sama berharga, sama derajat, dan sama martabatnya, sama berharganya di mata Allah karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sikap tunduk adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada istri agar dapat melanggengkan hidup bersama, terjadi kehidupan yang harmonis, rukun, sehati ya, jangan berantem ya. Jadi ada masalah diselesaikan baik-baik, didiskusikan baik-baik. Ini bukan sebuah ketundukan karena ada masalah atau kelemahan manusia. Semata-mata ini adalah tunduk sebagai kunci kerukunan hidup yang penuh dengan kesaksian yang dapat dikabarkan kepada orang lain bahwa betapa indahnya rumah tangga Kristen yang berpusatkan kepada Kristus. Nah, lalu yang ketiga, firman Allah sebagai prinsip utama di dalam mengatur dan menjalankan rumah tangga, Bible oriented family. Pertama, mengajar ataupun teaching. Setiap anggota keluarga mesti mempunyai sikap hati untuk belajar firman Tuhan. Alkitab mengajarkan semua prinsip ilmu dan kehidupan, walaupun Alkitab bukanlah textbook ilmu pengetahuan. Pernah saya khusus memberikan satu video tentang bagaimana Alkitab itu memuat seluruh prinsip ilmu yang ada di muka bumi ini, tetapi Alkitab itu bukanlah textbook. Artinya apa? Artinya Alkitab itu begitu berharganya, begitu luar biasanya memuat seluruh ilmu pengetahuan ataupun prinsip-prinsipnya, pokok-pokok pentingnya ada di situ. Nah, lalu fungsi Alkitab yang kedua adalah menyatakan kesalahan ataupun reproof. Di dalam Galatia, Paulus berkata, kita seperti bercermin. Saat membaca firman Tuhan, semakin kita mengaca dengan firman Tuhan, semakin kita tahu ada yang tidak beres. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tahu kesalahan dan kekurangan kita, tetapi kita tidak mau memperbaikinya. Jadi fungsi firman Tuhan ini adalah menyatakan kesalahan dan setiap diri kita mau memperbaikinya. Jadi dengan demikian maka kita akan bertumbuh. Pikiran dan perasaan kita dijamah oleh firman-Nya sehingga kita bisa bertumbuh. Kita punya self-image yang baik karena kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita merasa berharga bukan karena sanjungan orang lain, tetapi karena Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah biji mata Allah, bahwa kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Nah, itu jauh lebih penting dibandingkan penghargaan dari manusia, karena penghargaan manusia kadang-kadang ada yang tidak tulus. Nah, firman Tuhan menyoroti kekurangan dan dosa kita karena kita lebih terampil menghakimi kesalahan orang lain. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan ketika menegur kita, saudara, itu to the point bahwa kita salah ya salah, begitu ya. Nah, tetapi sering sekali di dalam kehidupan kita sering sekali maunya menunjuk kesalahan orang lain. Jarang sekali mau menunjuk kesalahan kita sendiri. Nah, firman Tuhan inilah berperan sebagai menyatakan kesalahan. Reproof artinya kita perbaiki kembali kesalahan kita dan akhirnya kita akan hidup benar, hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita tidak hanya menuding-nuding orang lain, tetapi juga senantiasa mengevaluasi diri sendiri, apakah saya sendiri sudah benar. Dan kemudian firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, aktif, dan dinamis. Firman Tuhan dikatakan dunamis garteos, artinya firman Tuhan itu adalah mempunyai energi kehidupan, mempunyai kekuatan yang menghidupkan, seperti pedang bermata dua, ya, pedang roh, menusuk ke dalam relung hati terdalam. Nah, jadi saudara, kalau kita perhatikan bahwa senjata perlengkapan ilahi di dalam kehidupan kita banyak ya, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah ya, dan kemudian sampai sepatu ya, itu adalah kerelaan memberitakan Injil. Itu semua adalah senjata untuk mempertahankan diri. Tetapi ada satu senjata yang aktif yang luar biasa, yakni pedang roh. Itu adalah firman Tuhan, dan itu dipakai untuk menyerang lawan, seperti yang pernah Tuhan Yesus
gunakan ketika dia digodai oleh iblis sampai 3 kali di padang gurun. Yesus selalu menggunakan pedang roh, dan dia mengatakan sebab ada tertulis sampai 3 kali, dan akhirnya iblis yang menggoda Yesus pun lari daripadanya, karena Yesus yang menusuk teramat dalam memakai pedang roh yang menyerang lawan bukan hanya untuk mempertahankan diri. Nah, saudara, kita mempunyai senjata yang luar biasa, bukan? Ketika mengarungi bahtera kehidupan di tengah-tengah samudra kehidupan yang gelombangnya sering sekali pasang surut dan begitu banyak riak-riaknya. Nah, fungsi firman Tuhan yang ketiga itu adalah memperbaiki kelakuan ataupun correction. Ketika hati terdalam kita dijamah oleh firman Tuhan, kita akan berubah kelakuannya. Kita tidak bisa berubah kalau hati dan pikiran kita tidak sejalan. Nah, saudara, yang bisa menjamah hati kita dengan sangat luar biasa itu adalah firman Tuhan. Kalau hati kita dan pikiran kita sudah sama, maka kita akan bertumbuh, kita akan berubah kelakuan. Sering sekali ada sesama manusia yang menegur kepada sesamanya manusia, pikirannya, saudara, ya, dengan hati berbeda. Nah, jadi ketika kita menerima teguran dari orang lain, pikiran kita mengatakan, oh benar juga ya dia ya, apa yang dia katakan itu benar. Tetapi di hati, kita nggak terima. Kita mengatakan, dia tuh cuma pintar ngomong aja. Dia sendiri juga melakukan dosa yang sama. Nah, di sini coba kita lihat ya. Pikiran manusia sering sekali membuat alasan-alasan, membuat reason, membuat excuse, sehingga kita membenarkan diri sendiri. Jadi antara pikiran dan hati nggak sejalan. Nah, itulah makanya banyak orang Kristen yang kehidupan kekristenannya terhambat, tidak bisa bertumbuh karena antara pikiran dan hati nggak sinkron. Nah, firman Tuhan membuat hati dan pikiran menjadi sinkron, tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Akhirnya kita bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Alkitab selalu memberikan kontras untuk kita lakukan. Jadi bukan tidak boleh ini dan tidak boleh itu, tetapi juga memberitahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, salah satu tanda kedewasaan kita adalah bukan bertanya, apakah saya boleh melakukan ini? Apakah saya boleh melakukan itu? Apakah saya boleh berpakaian seperti ini ke gereja? Apakah saya boleh makan ini dan itu? Nah, saudara, sebenarnya pertanyaan seperti itu mengisyaratkan kita belum dewasa di dalam Tuhan. Mestinya ketika kita bertanya adalah begini, apakah dengan memakai kostum yang demikian pergi ke gereja, saya bisa membangun orang lain? Kalau tidak bisa membangun orang lain, berarti pakaian saya nggak senonoh, nggak mestinya saya berpakaian seperti ini ke gereja. Nah, kita bertanya sendiri dan kita bisa menjawab sendiri. Apakah dengan memakan makanan yang penuh dengan lemak seperti ini akan membangun tubuh saya, akan membuat tubuh saya menjadi sehat? Kalau nanti memakan makanan yang penuh dengan minyak dan kolesterol, memang sih enak dan harum, saudara. Tapi kalau itu menjadi kolesterol jahat di dalam tubuh, bagaimana? Nah, kita sendiri bisa jawab, oh kalau terlalu banyak memakan kolesterol berarti nanti merusak kesehatan. Nah, jadi mestinya bukan kita tanya begini, boleh ini enggak, boleh itu enggak. Tetapi apakah dengan melakukan ini, kita membangun diri kita sendiri dan kita membangun orang lain? Apakah dengan melakukan ini dan itu kita memuliakan Allah? Mestinya kalau kita bertumbuh, kita harus bertanya seperti itu ya, saudara. Itu artinya kita sudah memperbaiki kelakuan. Yang keempat, fungsi firman Tuhan yang keempat di dalam keluarga adalah melatih di dalam kebenaran ataupun training. Kata training di sini adalah dipakai seperti orang tua mendidik anak, perlu konsistensi, kasih, motivasi, dan disiplin. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita ada pembaruan dan hidup di dalam kebenaran, sehingga kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita. Bukan hanya kita demonstrasikan kesalehan kita ketika kita berkumpul di gereja, tidak, saudara. Tetapi itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada, kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi training di sini ketika kita melatih setiap anggota keluarga untuk mencintai firman Tuhan, kita memakai 4H ya. Kita melakukan 4H. Orang tua mendidik anak-anak ya memakai 4H. H yang pertama itu head, itu adalah
di kepala kita, kita isi, kognitif kita isi dengan knowledge, dengan pengetahuan dari firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan ya. Oh, ada kejadian sampai Wahyu. Kita ingat ya, ini kitab puisi, ini kitab Taurat, ini kitab Injil, ini kitab pastoral, dan kita hafal isi-isinya ya. Nah, itu menghafal hanya sampai di H1 ataupun head knowledge ya. Nah, kemudian tidak cukup kalau kita hanya menghafal firman Tuhan saja, saudara. Perlu kita renungkan siang malam, itu masuk ke dalam H yang kedua, disebut dengan heart ya, ataupun hati kita. Masuk ke dalam area hati itu disebut di dunia pendidikan sebagai afeksi ataupun afektif ya. Kita merenungkan firman Tuhan itu, mendigest, mencernanya baik-baik, sehingga kita mensinkronkan antara knowledge dan afeksi kita, mensinkronkan pikiran dan hati kita. Artinya kita siap-siap nanti untuk melakukan H yang ketiga, yakni hand, itu mewakili psikomotorik. Dengan tangan kita bersaksi, dengan kaki kita bersaksi, dengan seluruh anggota badan kita, yakni psikomotorik, kita dapat melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Nah, itu biasanya diajarkan di pendidikan yang terbaik ya. Nah, tetapi Christian education melatih dan menggunakannya sampai H yang keempat, yakni habit ya, kebiasaan. Karena di dalam kitab Ulangan diajarkan kepada kita semua sebagai orang tua atau sebagai guru, sebagai dosen, ketika mengajar anak-anak kita, ketika mengajar mahasiswa kita, kita mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Itu menjadi habits ya, karena kitab Ulangan mengatakan ajarkanlah itu berulang-ulang. Ketika engkau tidur, ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau dalam perjalanan. Nah, itu saudara ya, diajarkan kepada anggota keluarga, diajarkan kepada nara didik kita. Agar apa? Agar firman Tuhan itu betul-betul menyatu dengan hidupnya, menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, itu indahnya Christian education, saudara. Menjadikan Bible-oriented family, menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip utama di dalam mengatur dan menjalankan rumah tangga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur 127 ayat 1, itu mengajarkan kepada kita agar makna yang penting ketika membentuk keluarga pertama-tama adalah membentuk keluarga yang berpusatkan kepada Allah ataupun theocentric family. Itu ibaratnya adalah bahtera, adalah kapal kehidupan, bahtera kehidupan keluarga. Dan kemudian yang kedua itu adalah Christocentric family, itu adalah ibarat kemudi ya. Jadi kapal itu sebesar apapun tetap ada kemudinya yang mengarahkan kapal itu mau kemana, begitu ya. Nah, kemudian ada Bible-oriented family. Jadi di dalam keluarga Kristen kita menjadikan selain Allah itu sebagai pusat, Kristus itu sebagai kemudi kehidupan keluarga, dan menjadikan Bible ataupun Alkitab itu sebagai kompas kehidupan, sebagai penunjuk kehidupan yang sukses di dunia ini sampai menuju ke surga. Jadi selamat membangun keluarga yang berpusatkan kepada Allah, Christocentric family. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk dapat menjadi keluarga dan juga menjadi anggota keluarga yang memuliakan Tuhan. Selamat membangun keluarga yang berpusatkan Kristus. Shalom.